Memori adalah sistem aktif yang menerima, menyimpan, mengatur, mengubah dan memulihkan informasi dengan jangka waktu yang panjang. Richard Atkinson dan Richard Severin membagikan memori ke dalam 3 jenis. Yang pertama sensory memory, yang kedua short term memory, dan yang ketiga long term memory. Berikut penjelasannya. Sensory memory atau memori sensorik adalah proses ingatan yang dibawa oleh setiap sensor panca indera kita, seperti tangkapan suara, gambar, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Memori ini terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama ialah iconic memory, di mana proses mengingat terjadi ketika kita melihat suatu icon, dan ingatan ini pun berlangsung selama 1/2 detik. Bentuk yang kedua ialah echoic memory, di mana ingatan kita terjadi dalam bentuk suara dan berlangsung selama 2 hingga 4 detik. Short-term memory atau memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan sejumlah kecil informasi yang diperoleh secara sadar dan hanya bersifat sementara. George Miller mengatakan bahwa kita manusia dapat menyimpan sekitar 7 atau setidaknya 2 informasi ke dalam memori jangka pendek. Beberapa faktor yang memengaruhi memori ini antara lain usia, minat, motivasi, lingkungan, dan juga sifat individu. Long-term memory atau memori jangka panjang merupakan proses ingatan yang tersimpan dalam otak dan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Memori ini terbagi ke dalam 4 bentuk, yakni prosedural, deklaratif, semantik, dan episodik. Berikut penguraiannya. Yang pertama, prosedural, yakni memori berkaitan dengan sebuah proses prosedur serta merujuk kepada pengetahuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya ialah SOP dalam suatu pabrik, katakanlah pabrik roti. Para pegawai harus mengerti langkah-langkah ataupun cara dalam memproduksi roti tersebut, baik itu mempersiapkan adonannya hingga kepada proses pengemasan. Maka memori bekerja untuk mengingat prosedur atau langkah-langkah dalam mengerjakan atau memproduksi roti tersebut. Yang kedua ialah deklaratif. Memori ini dikendalikan secara sadar, sengaja, dan fleksibel. Ingatan yang ada menyediakan informasi faktual yang spesifik. Gugusan ini merujuk kepada kata-kata atau simbol. Contoh, ketika kita menjumpai atau melihat huruf Yunani psi, maka otak kita langsung terarah kepada psikologi, karena memang logo dari psikologi ialah huruf Yunani psi. Demikianlah memori dapat mengingat suatu informasi dengan suatu simbol. Yang ketiga ialah semantik, di mana memori bekerja untuk mengingat arti dari setiap pengistilahan dalam kata-kata pada rumpun ilmu pengetahuan. Contohnya pada kimia, di sana ada istilah alkana, alkuna, alkena dalam senyawa hidrokarbon yang masing-masing memiliki pengertian atau definisi yang berbeda. Maka di sana memori bekerja untuk mengingat arti atau definisi dari istilah-istilah tersebut. Dan yang keempat ialah episodik, di mana memori ini memuat tentang peristiwa kehidupan seseorang, entah itu peristiwa yang baik ataupun peristiwa yang buruk. Contohnya ketika kita mengingat-ingat kejadian di masa lalu, kejadian di sekolah dasar misalnya, maka memori episodiklah yang bekerja untuk mengulas balik kejadian yang telah terjadi di masa itu. Memori eksplisit yaitu ingatan faktual mengenai pengalaman sebelumnya yang sengaja diingat dan kemudian menjadi pengetahuan deklaratif. Proses terjadinya memori ini biasa disebut dengan effortful processing. Lalu ada juga memori implisit, yaitu ingatan yang tersimpan secara tidak sadar. Memori ini tidak dapat ditarik kembali karena ingatan yang ada merujuk pada fungsional dan pengalaman. Proses terjadinya memori ini biasa disebut dengan automatic processing. Terdapat 3 tahapan mengingat. Yang pertama encoding atau memasukkan pesan dalam ingatan, yaitu mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dan memori, atau bisa juga diartikan mengubah informasi menjadi bentuk yang akan disimpan dalam memori.
Lalu ada juga storage, yaitu penyimpanan ingatan, yaitu mengacu pada cara individu menahan informasi yang telah disimpan ke dalam memori. Atau bisa juga diartikan menyimpan informasi dalam memori untuk digunakan nanti. Lalu yang ketiga ada retrieval, yaitu mengingat kembali atau mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang telah disimpan di dalam memori. Dan bisa juga diartikan yaitu memulihkan informasi dari penyimpanan atau storage di memori. Dalam psikologi terdapat 3 metode untuk mengukur daya ingatan. Yang pertama recall, yaitu mengingat kembali. Yang kedua recognition, yaitu mengidentifikasi kembali. Yang ketiga relearning, yaitu gagal mengingat atau lupa adalah hal alami yang sering dialami oleh manusia. Kondisi ini merupakan sebuah proses hilangnya kemampuan manusia untuk memproduksi kembali informasi yang telah didapati. Dalam gagal mengingat atau lupa ini terbagi menjadi 4, yaitu ada amnesia anterograde, ada storage decay, ada encoding failure, ada retrieval failure. Amnesia anterograde itu adalah suatu kondisi di mana penderita akan sulit membentuk ingatan baru. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau permanen. Kasus amnesia anterograde yang sementara itu contohnya, ini bisa terjadi saat seseorang mengalami blackout akibat mengonsumsi alkohol. Setelah efek alkohol hilang, ia akan kembali bisa menyimpan dan mengingat memori-memori baru. Lalu ada juga encoding failure, itu situasi di mana seseorang tidak benar-benar melupakan sesuatu, tetapi ia tidak mampu mengodekan informasi tersebut. Hal ini dapat terjadi jika seseorang menerima informasi, namun informasi tersebut tidak pernah sampai masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Sebagian besar dari apa yang kita rasakan, tapi tidak kita perhatikan dan gagal kita kodekan, kita tidak akan pernah mengingatnya. Lalu ada juga storage decay, yaitu keadaan di mana seseorang melupakan informasi meskipun ia telah mengodekannya dengan baik. Dengan kata lain, penyimpanan yang ada telah membusuk. Lalu ada juga retrieval failure, itu adalah kegagalan mengingat informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang namun tidak mampu diucapkan kembali oleh karena tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, bila syarat tersebut dipenuhi, yakni dengan menyajikan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut tentu dapat ditelusuri dan diingat kembali. Contoh kasusnya, apabila kita mengingat nada lagu, tetapi tidak dapat menyanyikan dan tidak tahu apa judulnya, maka ketika lagu itu sedikit saja dinyanyikan oleh orang lain, maka kita dapat lancar menyanyikan kembali lagu tersebut. Strategi peningkatan kinerja memori yang pertama, pengkodean. Pengkodean merupakan cara untuk meningkatkan memori dengan memastikan untuk sepenuhnya menyandikan informasi. Olehnya, kita dapat menghindari kelupaan karena kegagalan penyandian. Yang kedua, pemrosesan elaboratif. Pemrosesan elaboratif merupakan upaya untuk mencari koneksi pada pengetahuan dengan sebaik mungkin. Karena semakin banyak berlatih, ingatan yang ada akan tersimpan secara maksimal. Yang ketiga, selektifikasi. Selektifikasi adalah strategi untuk menanda poin-poin penting dalam serangkaian materi yang kita terima. Proses ini memudahkan kita untuk mengingat materi yang telah terseleksi. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Perorganisasi memudahkan kita untuk mengingat berbagai penanaman dalam suatu materi dengan mengelompokkan elemen-elemen sejenis ke dalam kelompok yang sama. Yang kelima, belajar dalam jangka waktu yang panjang. Belajar dalam jangka waktu yang panjang, memori akan sangat meningkat ketika belajar lebih dan terus-menerus. Belajar dengan gigih adalah jaminan terbaik untuk bisa mengingat informasi. Yang terakhir yaitu latihan dengan memiliki jeda waktu. Latihan dengan memiliki jeda waktu, hal ini untuk meminimalkan kebosanan dan kelelahan. Jeda waktu sangat dibutuhkan untuk memiliki kualitas belajar yang baik. Tanggapan kritis. Memori berkaitan erat dengan materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni teori perkembangan kognitif, moral dan iman, serta proses terjadinya sensasi dan persepsi. Dalam teori perkembangan kognitif, dengan jelas diuraikan bahwa kinerja yang ada meliputi cara berpikir seseorang, baik itu mengingat, bernalar, dan juga berlogika. Elemen-elemen ini bekerjasama dengan memori, di mana dengan perannya memori mampu menyimpan dan mengelola informasi yang nantinya menjadi sumber pengetahuan. Sama halnya dengan teori perkembangan moral dan iman,
memori berperan dalam mengelola berbagai informasi yang dapat dijadikan faktor penunjang baiknya perkembangan moral dan iman seseorang. Begitupun dengan proses sensasi dan persepsi, memori bekerja dalam menyimpan pengetahuan dan ingatan yang kita lalui dalam bottom-up processing, dan olehnya top-down processing mampu menggunakan bekal tersebut untuk memberi arti dalam membuahkan suatu persepsi. Kesimpulan, memori manusia merupakan suatu anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada kita. Memori merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Kita dapat menganalogikakan memori dengan sebuah CPU komputer di mana CPU merupakan pusat kendali yang berfungsi untuk mengambil dan menyimpan data serta berperan dalam menjalankan sebuah instruksi yang ada. Bila CPU terganggu, maka komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Berbagai permasalahan akan datang seperti loading yang lama, layar menjadi blank, dan komputer menjadi error. Begitupun dengan manusia, ketika memori kita terganggu, maka proses perkembangan baik dalam unsur jasmani, rohani, dan psikologi akan sangat berpengaruh. Jadi, setelah mengenal definisi, jenis, model, dan tahapan memori, kita harus benar-benar mempergunakan anugerah Tuhan ini sebaik mungkin. Karena dengan mengimplementasikan strategi yang ada, kita dapat memaksimalkan kinerja memori kita.